Nah, di sini akan ada beberapa reaksi redoks sederhana. Reaksi redoks sederhana yang pertama adalah reaksi pembakaran atau reaksi dengan oksigen. Reaksi pembakaran adalah pembakaran suatu senyawa dengan oksigen O2 menjadi senyawa oksidanya. Di sini menjadi senyawa oksidanya. Tips untuk menentukan senyawa oksida. Di sini ada tips-tipsnya. Maaf ini agak tergeser ya. Ya, jadi misal oksida C ya CO2, oksida H H2O, oksida S itu bisa SO2, oksida N NO2. Terus di sini biasanya adalah logam ya, logam yang bermuatan +1, +2 dan +3. Contohnya di sini adalah aluminium. Kalau +1 itu contohnya Na+, kalau +2 itu biasanya golongan 2 ya, contohnya magnesium. Nah, kita masukkan aja langsung ke contohnya di sini. Di sini X dan Y itu jumlah ya, ini jumlahnya. Bisa diganti dengan angka ya, contohnya CH4 di mana hanya satu X-nya 1, Y-nya 4 gitu. Oke, di sini oksida C, oksida di sini karena dia 3+ maka jadi Al2O3 ya. Dimana kenapa jadi Al2O3? Karena Al itu 3+ dan oksigen itu 2-. Kalau jadi senyawa jadi Al2O3, ambil 3 dari sini ya. Gitu. MgO2 jadi MgO, ini juga sama dari Mg2+ ketemu dengan oksigen 2-. Nah, ini KPK-nya kan sama ya. Jadi langsung aja senyawanya adalah MgO. Nah, reaksi ini dan ini itu belum disetarakan ya, belum disetarakan. Jadi sebenarnya penyetaraan reaksi itu belum perlu, yang penting kalian tulis dulu reaksinya. Kalau reaksinya sudah ditulis baru disetarakan. Dan reaksinya harus sesuai dengan pemecahan-pemecahan ionnya ya. Reaksi redoks sederhana yang kedua yaitu pembentukan gas hidrogen karena adanya reaksi logam dengan asam kuat. Logam dengan asam kuat akan menjadi garam ditambah H2 ya. Garam ini biasanya adalah senyawa ionik ya. Ikatan ionik dari logam tersebut dan H2. Asam kuat yang wajib dihafal itu ada 6. Ada HCl, HCl4, asam perklorat, asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Contoh reaksinya adalah seperti ini. Ini kalau dia menggunakan logam yang bermuatan +1 ya, di sini +1, di sini +2, di sini +3. Ini juga +1, +2 dan +3. Terus di sini Cl-nya itu -1, berbeda dengan SO4 di sini yang totalnya adalah -2. Dan dia akan membentuk senyawa sesuai dengan muatannya ya. Jadi sebenarnya secara umum reaksinya adalah L ditambah HX menjadi LaXB gitu ya, ditambah dengan H2 gas H2. Dan ini tergantung L-nya berapa positif dan X-nya berapa negatif. Kalau misalnya L-nya 3 positif terus X-nya -1 berarti akan jadi LX3 gitu. Biar di sini +3 ditambah dengan -3 sama dengan 0. Nah, sebenarnya karena senyawa itu harus 0. Ini adalah reaksi sederhana yang kedua yaitu pembentukan gas H2 karena reaksi logam ditambah asam kuat. Nah, sebenarnya reaksi kimia sendiri itu ada dalam wujud bruto dan dalam wujud neto. Bisa ditulis dalam dua wujud seperti ini. Ini adalah reaksi kimia yang sama sebenarnya ya, cuman dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Yang pertama itu kalau ditulis secara lengkap, ini adalah reaksi secara lengkap ya. Yang atas ini adalah reaksi bruto ditulis secara lengkap, ditulis semuanya, sementara yang bawah dihilangkan bagian-bagian yang tidak mengalami reaksi atau tidak penting. Nah, yang atas itu tadi kita sudah cari berapa bilangan oksidasi untuk masing-masingnya ya. Dimana tadi berubah di sini dari +7 jadi +2. Terus di sini Fe-nya dari +2 berubah jadi +3. Kalau reaksi dalam bentuk neto itu justru lebih enak lagi ya, karena lebih gampang gitu. Oksigennya -2 dan totalnya ada di sini -8. Dan di sini sisa -1, berarti di sini harus +7 biar kalau dijumlah -1. Di sini berarti +7 langsung. Nah, Fe12 ini udah jelas ya, berarti +2 karena udah ada jelas di sini. Ini +1 hidrogennya, Mn-nya +2 karena udah ada jelas di sini. Fe-nya 3
plus 3 karena udah ada di sini H2O-nya. Ya, dia ada plus 1 di sini dan min 2 ya, H2. Nah, itu jika ditulis dalam net reaction. Artinya nanti kalian jangan bingung apabila dalam soal terkadang ditulis reaksi dalam bentuk ion-ion seperti ini. Ini juga boleh, ini juga boleh. Ya, yang bawah hanya untuk mempermudah dalam mempelajari dan menghitung sesuatu ya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah reaksi redoks disproporsionasi dan konproporsionasi. Nah, ini cara menghafalnya adalah dis sebelah kiri dan kon sebelah kanan. Jadi kalau digabungkan jadi diskon. Disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana ada satu zat yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus di sebelah kiri. Ya. Ini Cl ya di sebelah kiri ya. Sementara di sini yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus itu berada di sebelah kanan. Nah, reaksi di mana satu zat mengalami oksidasi dan reduksi itu disebut autoredoks ya secara umum. Nah, kalau autoredoksnya itu ada di sebelah kiri, maka disebut sebagai disproporsionasi. Kalau di sebelah kanan disebut sebagai konproporsionasi. Sudah selesai materi larutan elektrolit, reaksi kimia, dan reaksi redoks. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.